Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Amanda Agustin dengan NIM 2511024334046. Di sini saya dari kelas L1. Halo semuanya, coba deh kalian perhatiin, pernah nggak sih kalian ngomong beda ke dosen sama ke teman sendiri? Misalnya pas presentasi di kelas, kita ngomongnya rapi banget, pilih katanya hati-hati, tapi begitu ketemu temen, langsung berubah jadi santai. Kadang campur bahasa gaul juga. Nah, tanpa sadar, sebenarnya kita lagi pakai ragam bahasa yang berbeda. Di video ini, aku mau bahas tentang ragam bahasa Indonesia. Kenapa bisa ada perbedaan cara kita berbicara, dan kenapa itu bukan sesuatu yang salah. Jadi, sebenarnya bahasa itu nggak pernah berdiri sendiri. Bahasa selalu berkaitan sama siapa yang pakai, dan dalam situasi apa bahasa itu digunakan. Dalam buku Sosiolinguistik, perkenalan awal Cher dan Agustina menjelaskan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan masyarakat untuk berkomunikasi dan mengidentifikasi diri. Artinya, bahasa juga jadi bagian dari identitas sosial kita. Makanya, wajar kalau mahasiswa, guru, pedagang, atau pejabat punya gaya bicara yang berbeda. Bahkan kita sendiri pun bisa berubah-ubah tergantung lawan bicara. Itu bukan berarti kita nggak konsisten, tapi memang karena bahasa itu fleksibel dan menyesuaikan situasi. Secara umum, ragam bahasa Indonesia dibagi jadi dua. Yang paling sering dibahas yaitu ragam baku dan ragam tidak baku. Ragam baku biasanya dipakai dalam situasi resmi. Contohnya saat pidato, presentasi, menulis makalah, atau bikin surat resmi. Bahasa baku mengikuti aturan tata bahasa yang sudah ditetapkan. Dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa bahasa baku adalah ragam bahasa yang telah dilambangkan dan diakui sebagai bahasa resmi. Jadi, memang ada aturan yang harus diikuti. Misalnya, kita nggak bisa nulis enggak dalam skripsi, kita harus pakai tidak. Kita juga lebih dianjurkan pakai saya daripada aku. Dalam konteks formal, hal-hal seperti itu kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya menunjukkan perbedaan ragam bahasa. Di sisi lain, ada ragam tidak baku. Ini yang sering kita pakai sehari-hari. Bahasa santai, lebih bebas, kadang campur bahasa daerah atau bahasa gaul. Dan ini juga penting, karena justru dengan bahasa santai, komunikasi jadi terasa lebih dekat dan akrab. Selain baku dan tidak baku, ragam bahasa juga bisa dibedakan dari bentuknya, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan biasanya dipakai dalam percakapan langsung. Kita bisa pakai intonasi, ekspresi wajah, bahkan gerakan tangan buat bantu menjelaskan maksud kita. Sedangkan ragam tulis harus lebih jelas dan terstruktur karena pembaca nggak bisa lihat ekspresi kita. Ada juga ragam bahasa berdasarkan bidangnya. Misalnya ragam ilmiah yang digunakan dalam jurnal atau penelitian. Bahasa ilmiah biasanya objektif, sistematis, dan tidak berlebihan. Lalu, ada ragam sastra yang lebih bebas dan sering menggunakan gaya bahasa tertentu untuk memperkuat makna. Nah, soal pemilihan kata ini dijelaskan juga dalam buku Diksi dan Gaya Bahasa oleh Gorskeraf. Beliau mengatakan bahwa diksi atau pilihan kata itu menentukan bagaimana sebuah gagasan bisa tersampaikan dengan tepat. Jadi, bukan cuma soal benar atau salah, tapi juga soal cocok atau enggaknya kata itu dipakai dalam situasi tertentu. Dari semua itu, aku jadi paham kalau ragam bahasa Indonesia itu sebenarnya menunjukkan kekayaan bahasa kita. Bahasa bisa menyesuaikan diri dengan konteks sosial, tujuan komunikasi, bahkan hubungan antar penutur. Menurutku pribadi, memahami ragam bahasa itu penting banget, apalagi sebagai mahasiswa. Kita harus bisa menempatkan diri, jangan sampai pakai bahasa terlalu santai di situasi formal atau terlalu kaku saat lagi ngobrol santai. Intinya kita harus tahu kapan dan di mana menggunakan ragam bahasa tertentu. Jadi dari semua penjelasan tadi, kita bisa lihat bahwa ragam bahasa Indonesia itu bukan sesuatu yang rumit, tapi justru sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari kita sebenarnya sudah menggunakan berbagai ragam bahasa, hanya saja mungkin kita tidak menyadarinya. Dengan memahami ragam bahasa, kita jadi lebih bijak dalam berkomunikasi. Kita tahu kapan harus berbicara secara formal, kapan bisa santai, dan bagaimana menyesuaikan bahasa dengan situasi. Itu penting karena cara kita berbicara juga mencerminkan cara kita menghargai lawan bicara dan situasi yang sedang kita hadapi.
Sebagai mahasiswa, kemampuan menggunakan bahasa secara tepat bukan hanya soal nilai akademik, tapi juga soal profesionalitas dan kepercayaan diri. Ketika kita bisa menggunakan bahasa baku dengan baik di situasi resmi dan tetap fleksibel dalam pergaulan sehari-hari, itu menunjukkan bahwa kita mampu beradaptasi dan memahami konteks. Jadi menurutku, ragam bahasa Indonesia bukan sekedar materi kuliah, tetapi keterampilan yang harus kita latih dan terapkan. Karena pada akhirnya, komunikasi yang baik akan membuka lebih banyak peluang dan mempermudah kita dalam berbagai aspek kehidupan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih sudah menyimak sampai akhir, dan semoga penjelasan ini bisa menambah pemahaman kita tentang pentingnya menggunakan bahasa Indonesia secara tepat dan sesuai situasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.